I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, up and down, bread, up and down, bread, up and down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini Kairai Channel. Oke guys, kali ini kita tidak akan membicarakan tentang bagaimana membuat tutorial tentang Excel, tetapi kita akan membahas tentang Forex. Dan untuk pertama ini kita akan membahas tentang tahap awal trading Forex dengan menggunakan sistem SND atau Supply and Demand, serta kaitannya dengan antara rally, drop, base dengan SND ini. Apa itu rally, apa itu drop, dan apa itu base? Maka kita akan mempelajarinya semua di sini. Lalu kita akan coba untuk melukis zona supply dan zona demand. Nah, untuk meneruskan lukisan, saya akan bercerita dulu tentang pergerakan pasar itu. Sebenarnya ada 3 jenis yang menggerakkan pasar. Di sini kita akan lihat asas pergerakan pasar. Oke, asas pergerakan pasar itu terdiri dari yang pertama itu apabila harga atau price itu naik ke atas. Lalu yang kedua itu apabila harga atau price itu turun ke bawah. Dan satu lagi pergerakan pasar yang terakhir adalah sideways, di mana harga atau price itu tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami keturunan, hanya harga di situ-situ saja. Lalu kita beralih ke harga yang naik. Harga yang naik ini kita sebut dengan rally. Lalu harga yang turun ini kita sebut dengan drop. Apabila di suatu berita itu ada kata-kata price rally, maka yaitu saat ini harga sedang naik. Dan apabila ada drop, maka harga itu sedang turun. Dan zona sideways ini yang harga tidak naik tidak turun itu kita sebut dengan base. Kita sebut dengan zona base. Nah, kita akan coba untuk memperdalam lagi apa itu rally, apa itu drop, dan apa itu base pada kajian kali ini. Oke, kita sebut demand. Rally ini terjadi apabila demand lebih besar daripada supply. Maka apabila terjadi demand lebih besar daripada supply, maka harga akan naik, harga akan melonjak naik. Begitupun sebaliknya, apabila supply lebih besar daripada demand, maka harga akan drop atau price akan drop, akan mengalami keturunan yang sangat drastis. Sekarang kita akan coba ke pembahasan tentang base atau harga yang di situ saja, dimana harga atau price ini tidak ada yang mengalami kekuatan yang ini, seimbang kekuatannya. Keseimbangan harga antara supply dan demand itu, maka harga akan bergerak naik high, turun low, tetapi tidak mengalami kenaikan atau keturunan yang signifikan. Pergerakan harga hanya di situ-situ saja. Saya harap semua dapat mengerti sampai di sini ya. Kita akan coba melukiskan bagaimana zona-zona supply, zona-zona demand pada tahap selanjutnya. Oke, kita akan coba. Di sini kita coba untuk menentukan supply. Kita akan coba menentukan zone atau zona supply pada harga. Apabila ada harga mengalami keturunan atau kita sebut tadi dengan drop, lalu setelah harga turun ini terjadi keseimbangan harga atau tadi kita sebut dengan sideways, keseimbangan harga tidak naik tidak turun, tidak naik tidak turun, lalu tiba-tiba melalui drop lagi. Nah, harga langsung turun drastis. Nah, di sini kita sebut dengan
inilah zona kita, zona supply. Kita ini sebut harga yang turun itu kita sebut drop. Oke, kita yang ini kita sebut drop. Terus base, ini adalah zona base. Lalu ini adalah zona drop, maka kita sebut dengan DBD, DBD dalam bahasa Indonesianya tuh guys. Drop, base drop atau DBD, karena awal harga turun lalu sideways dan turun lagi drastis. Nah, drop, base drop. Nah, di base inilah kita akan menentukan atau kita akan mencoba untuk membuka harga. Oke, ini adalah zona supply. Zona supply. Lalu saya akan coba lagi untuk apabila harga ini mengalami kenaikan yang signifikan, lalu sideways, lalu langsung dia mengalami keturunan lagi. Ini kita sebut dengan rally. Lalu ini kita iniin. Maaf ya guys, ini kita zona. Nah, inilah zonanya. Zonanya ini pasti saat harga sedang sideways. Kita sebut ini rally karena harga mengalami kenaikan. Supply lebih besar daripada demand. Dan inilah zona sideways, zona base, dan ini adalah zona drop. Nah, ini disebut dengan RBD atau RBD dalam bahasa Indonesianya, rally base drop. Oke, kita akan coba lebih dalam lagi membahas tentang masalah supply and demand ini. Ini adalah zona supply. Zona supply ini kita lihat apabila harga itu mengalami kita akan, inilah zona kita nih. Zona kita ada di zona sideways ini ya. Ini yang harus kita ambil nanti harganya. Ini yang harus kita manfaatkan harganya. Oke, sekarang kita akan rubah. Kita akan coba melukis ke zona demand. Kita akan coba lukis zona demand di sini. Semoga semuanya dapat mengerti ya. Apabila harga mengalami kenaikan, lalu sideways, lalu harga melalui naik lagi. Nah, ini adalah sideways. Ini zona demandnya ini ada di sideways ini. Oke, ini kita sebut dengan R rally. Nah, ini kita sebut dengan rally, R B R. Oke, rally base rally, karena harga naik sideways lalu naik kembali. Ini yang disebut dengan tadi kita bahas di awal, supply lebih besar dibandingkan dengan demand. Harga mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Dan di zona demand inilah kita harus memanfaatkan yang ada. Oke, sekarang kita coba lagi untuk melukiskan. Kita harga turun ke bawah, lalu sideways. Oke, lalu dia naik ke atas. Nah, ini kita sebut dengan DBR atau drop base rally. Nah, ini adalah zona kita nih yang akan saya kotakan ini. Inilah zona kita. Sangat mudah dan simpel sekali ya guys. Apabila kita pengen mencoba ke dunia forex trading, kita harus tahu dulu zona-zona kita tuh, zonanya kita mau main di zona mana. Oke, drop base rally DBR. Nah, sebenarnya simple sekali. Ini adalah hukum ekonomi. Kalau misalkan kita bisa lihat pergerakan harga, atau kita bisa mengetahui pergerakan harga itu
kapan naik, kapan turun, ini sebenarnya sangat simpel sekali. Oke guys, cukup di sini pembahasan pertama. Pada part kedua nanti kita akan melukiskan melalui MT4 biar kita lebih bisa nyambung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.